Evaluasi makan bergizi gratis. 6 bulan berjalan, makan bergizi gratis menjangkau 6,7 juta penerima manfaat. Evaluasi dan perbaikan diperlukan agar program ini semakin optimal. Program Nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG diluncurkan Januari 2025 sesuai janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka. Hingga awal Juli 2025, jumlah penerima manfaat mencapai 6,7 juta orang, menyerap 72.000 pekerja, dan menggerakkan 4.971 unit ekonomi di desa. Tercatat 1.855 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang aktif membagikan makanan bergizi siap santap sebagaimana dilaporkan Kompas pada Senin 7 Juli lalu. Tak hanya anak sekolah, MBG juga melayani ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Pemerintah akan melanjutkan program ini dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir November 2025. Pencapaian dan rencana kelanjutan itu patut diapresiasi sebagai upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Agar MBG mencapai hasil makin optimal, perlu evaluasi dan perbaikan yang mencakup kualitas makanan, sebaran, keterlibatan usaha lokal, dan anggaran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Sudah waktunya kita bahas dan lihat halaman depan harian Kompas edisi hari ini, hari Rabu 9 Juli 2025. Saudara, sebagaimana yang tampak mungkin di sini, kita ingin lihat di sini RI manfaatkan ruang negosiasi yang terbuka. Judul yang sudah saya garis bawahi barusan itu menunjukkan memang langkah Amerika Serikat tak boleh dihadapi dengan sikap yang tunduk, sebagaimana yang tertulis dan tertuang di dalam harian Kompas. Sebaliknya, Indonesia dirasa perlu segera memperluas pasar ekspor ke kawasan lain, salah satunya seperti Eropa Timur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengirimkan surat yang menegaskan tarif resiprokal 32% atas produk-produk Indonesia. Meski demikian, Saudara, ruang negosiasi masih terbuka. Pemerintah RI telah mengagendakan pertemuan dengan perwakilan Amerika Serikat untuk melanjutkan negosiasi. Seusai pernyataan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melanjutkan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat. Nah, Saudara, selain judul di depan besar tadi yang sudah kita ulas, di sini sudah ada foto yang menunjukkan pentas tari dengan judul Niti Laku oleh kelompok Kun Fayakun menyemarakan puncak acara Festival Jurnalisme dan Kebudayaan bertajuk Jurnalism. Maksud kita, Jurnalism ini digelar di Omah Petruk, Desa Hargo Binangun, Pakem, Sleman di Yogyakarta pada Selasa 8 Juli 2025. Nah, Saudara, salah satu dari rangkaian kegiatan HUT ke-60 Kompas ini digelar untuk mengangkat potensi dari kolaborasi jurnalisme dan juga kebudayaan. Selain itu, Saudara, yang ada dari sorotan di harian Kompas hari ini adalah terkait Pemprov DKI mengutamakan pengerukan sungai. Di sini Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan banjir di Jakarta harus bisa disiasati agar tidak berdampak luas atau merugikan orang. Jakarta saat ini menghadapi 3 risiko banjir sekaligus yang memang kiriman dari hulu, hujan lokal, dan juga rob di pesisir. Saat ini prioritas utama yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memastikan kelancaran saluran air atau drainase yang kapasitasnya terbatas. Lalu bukan hanya itu, Saudara, mengeruk sungai-sungai untuk mengoptimalkan daya tampung serta mempercepat normalisasi Kali Ciliwung juga jadi prioritas pemerintah. Saudara, tadi sekian dari halaman depan, kita bergeser masuk. Di halaman ke-15, edisi hari ini Saudara bisa melihat perjalanan mereka yang berakhir di Selat Bali. Ini terkait dengan tenggelamnya KMP Tunduk Pratama Jaya yang turut mengakhiri perjalanan sebagian penumpangnya. Mereka berlabuh di kedalaman Selat Bali, di mana penantian Sutrisno berakhir sudah. Informasi nasib keponakannya di Daniar Nadif Inzaki, berusia 21 tahun, akhirnya tiba juga.
Daniar menjadi korban ke-8 yang meninggal dalam musibah tenggelamnya KNP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hasil identifikasi jenazah Daniar disampaikan langsung Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dari Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyanto, pada Senin petang di posko Tim SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Jenazah Daniar ditemukan pada Minggu 6 Juli di perairan sisi selatan Selat Bali, di mana korban dievakuasi lantas dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, guna menjalani proses identifikasi oleh tim DVI Polri. Saudara, itulah dia beberapa sorotan informasi yang bisa Anda temukan di Harian Kompas edisi hari ini, Rabu 9 Juli 2025, secara langsung, secara fisik, membaca koran, atau melalui kompas.id untuk membacanya secara daring. Saudara, sudah saatnya kita simak situasi arus lalu lintas dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Anissa. Silakan Brigadir Anissa dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Edwin dan juga selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Bisa kita saksikan bersama pada pagi hari ini, situasi arus lalu lintas sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan karena memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikini yang akan mengarah ke Kampung Melayu terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, dominasi kendaraan pribadi, dan arus lalu lintas masih terpantau lancar, tersendatan hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan juga arus lalu lintas dari arah Tamrin yang akan mengarah ke Kampung Melayu untuk pagi hari ini juga terpantau kondusif lancar, ketersendatan juga hanya menjelang traffic light saja. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan juga mengingatkan pemirsa bahwa saat ini di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat sedang diguyur hujan. Kami himbau untuk kendaraan roda 2 khususnya untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan juga untuk kendaraan roda 4, pastikan kaca wiper Anda dalam keadaan yang baik. Dan juga situasi arus lalu lintas dari arah Cikini yang akan mengarah ke Gambir maupun Pasar Senen untuk pagi hari ini juga terpantau kondusif lancar. Kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat kondisi jalanan yang licin karena diguyur hujan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Tamrin yang akan mengarah ke Cikini untuk pagi hari ini juga terpantau kondusif lancar yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap waspada serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Juga mengingatkan pemirsa, mengingat di kawasan DKI Jakarta cuaca yang tidak menentu mengakibatkan beberapa wilayah dilanda banjir. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami di lapangan terkait pengalihan arus. Dan juga kami himbau juga bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, menjaga kondisi dan juga pastikan fisik kendaraan Anda dalam keadaan yang layak sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan juga pemirsa, berdasarkan dari data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 273 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 41 luka berat dan juga 310 luka ringan. Dari data tersebut, 69% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu menghimbau pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat dan juga pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang layak sebelum Anda melakukan perjalanan. Untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15169 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini. Silakan kembali ke Studio Kompas TV. Terima kasih atas laporan Anda, Brigadir Anissa. Tetap berhati-hati dan selamat menjalankan tugas Anda. Saudara, hari ke-8 pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, helikopter Basarnas dimaksimalkan untuk mencari 25 korban kapal tenggelam di Selat Bali, memaksimalkan pola pendeteksian bawah air dari beberapa titik referensi di mana badan kapal yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya terdeteksi. Informasinya usai jeda. Ada juga informasi
terkait 2 perwira polisi yang diduga membunuh bawahannya di Gili Trawangan ditahan di Rutan Polda NTB. Total ada 3 tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Muhammad Nur Hadi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.